Tapi percayalah, kita pasti menang dan sudah menang ya. Itu ingat ya. Nah, Ibu Indri gak banyak bawa firman hari ini ya, karena tadi udah cukup panjang tadi dengar cerita. Tapi kalau saya bilang itu firman lebih hidup daripada yang saya sampaikan. Nah, dalam ini sekarang kita buka dalam Yesaya 11. Bukan. Sebentar, maafkan saya. Ini jadi kebalik tadi. Oke, kita buka dalam Yehezkiel. Tunggu sebentar. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai dengan 10 ya. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai dengan 10 ya. Ini yang bawa waktu Ibu Angkia, tapi saya dapat sesuatu yang luar biasa dari sini juga ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah alam pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur, dan air mengalir dari bawah bagian sampai samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah ya. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai dengan 10. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air. Sehingga sekarang sudah sampai pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata padaku, perhatikan, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata padaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menuju Araba, Yordan, dan bermuara di laut asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliaran, berkeriapan, di sana akan hidup ikan-ikan yang akan sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Geglam. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan, dan daunnya tidak layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Ya, dikatakan buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Sister, ini peneguhan bagi setiap kita. Ya, tadi dikatakan pertama adalah apa? Ada air. Ya, dikatakan tadi air itu berbual dari bait Allah, dan dikatakan ada seorang yang mengatakan, ayo engkau masuk ke dalamnya. Dan pertama adalah airnya sebatas mata kaki, betul? Kemudian diukur lagi sebatas apa? Sebatas lutut. Diukur lagi 1000 hasta. Sebatas apa? Sebatas daripada pinggang. Dan terakhir diukur lagi dan akhirnya airnya penuh sampai tidak ada satupun yang bisa menyeberangin. Ini adalah pesan bagi setiap kita, sister. Pesan bagi setiap kita, sister, bahwa kalau kita sudah menerima air kehidupan, itu memang betul daripada Tuhan datangnya, betul. Kita tahu air kehidupan kita adalah siapa? Yesus ya. Waktu engkau menerima air kehidupan seperti perempuan Samaria, ya itu sama dengan kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa? Pertanyaannya, apakah endingnya sama setiap orang yang sudah menerima air kehidupan? Ternyata tidak. Ya, dikatakan tadi ternyata tidak. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman akan dilakukan pengukuran. Akan diadakan pengukuran. Jadi ternyata kita sudah terima Yesus, itu luar biasa. Tapi gak sampai di sana, kita akan diukur masing-masing kerohanian kita. Ya, dikatakan tadi Yehezkiel 47 ayat 3. Ya, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Sebatas lutut sampai sebatas pinggang, dan terakhir sampai gak bisa lagi berjalan. Betul? Dikatakan nanti akan ada pengukuran. Makanya sister, di tempat ini ibadah kita akan diukur, pelayanan kita akan diukur, pengikutan kita akan diukur. Jadi memang sama-sama terima Yesus, tapi akan ada pengukuran. Buka Wahyu 11 ayat 1 sampai dengan 2. Ini akan sebagai peneguhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh
seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan pada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci selama 42 bulan namanya. 42 sama dengan 3,5 tahun antikris. Siapa nanti yang akan tinggal di sana? Orang-orang yang ada di luar bait suci. Tapi orang-orang dalam bait suci akan diukur. Makanya jangan sampai kita nggak termasuk orang yang diukur oleh Tuhan. Karena tadi dikatakan yang di luar nggak usah diukur. Karena dia akan menikmati nanti bagaimana mengalami 3,5 tahun antikris, sister. Maka di sini target kita adalah bagaimana kita sesudah kita menerima Yesus. Jangan sampai kita keluar daripada pengajaran. Jangan sampai kita keluar daripada rencana Tuhan. Tetap ada dalam rencana Tuhan. Nah, tapi kembali dalam rencana Tuhan ternyata ada tingkatannya. Ada tingkatan semata kaki, ada tingkatan sebatas lutut, ada tingkatan sebatas pinggang. Nah, pertanyaan sekarang dikatakan tadi adalah apa? Coba kita buka Yohanes 21 ayat 18. Ini sebagai peneguhan bagi kita. Waktu kita masih bisa berjalan di air sebatas lutut, masih bisa jalan ya sister? Masih ya? Waktu kita sebatas pinggang, masih bisa jalan nggak? Masih. Tapi waktu sudah penuh sampai kita nggak bisa lagi jalan, ini bicara tentang airnya sudah penuh, sudah seperti sungai, betul? Nah, dikatakan di sini apa? Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata padamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, ini yang membedakannya. Waktu kita masih sebatas kaki, sebatas lutut, sebatas pinggang, kita masih bisa suka-suka kita, sister. Masih gimana gua. Betul? Tapi sesudah dikatakan kita tua. Tua ini bicara tentang orang yang dewasa secara rohani. Dari mana kedewasaan seorang bisa tahu rohaninya? Bukan masalah lamanya, sister. Mungkin engkau sudah puluhan tahun ikut pelayanan. Mungkin engkau sudah hafal ayat sampai semua Alkitab kita bisa hafal. Bukan masalah lama. Kalau dunia mengukur seorang, lihat dari berapa lama dia sudah pelayanan. Dia senior loh. Dia sudah pelayanan di gereja besar loh. Dunia melihat seperti itu. Tapi Tuhan cara mengukurnya nggak sama dengan seperti itu. Tuhan lihat dari bedanya adalah apa? Masihkah engkau berjalan sesuai maunya kita? Atau kita berjalan sesuai maunya Tuhan. Seorang yang berjalan dengan maunya dia, itu masih ada sebatas lutut, sebatas pinggang, batas-batas mata kaki. Tapi waktu kita dikatakan tidak lagi bisa berjalan maunya kita, itu artinya kita sudah nggak bisa lagi jalan. Kita hanya bisa berenang di air sungai itu. Dan ini yang iblis paling takutin. Iblis paling takut kalau kita sudah mulai ada kata TATA, taat. Lakukan apa yang menjadi pesan Tuhan. Iblis gak takut dengan orang Kristen karena dia pakai panah yang namanya apa? Panah berontak. Berontak, gimana gua? Nah, waktu kita masih pakai kata gimana gua, sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa menikmati apa yang tadi Tuhan sudah siapkan. Karena tadi katakan kapan Tuhan katakan lihat sekelilingmu. Sesudah dia ada di sungai, baru Tuhan katakan lihat. Ada banyak ikan-ikan dikatakan betul, ada banyak ikan-ikan, banyak sekali segala macam jenis ikan. Bahkan dikatakan ada pohon, dan di pohon itu ada buah dan ada daun. Buahnya untuk dimakan dan daunnya untuk obat. Ini bicara tentang berkat Tuhan yang luar biasa. Kapan engkau dan saya baru bisa melihat kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, perkara-perkara besar dengan Tuhan? Kalau kita hanya sebatas lutut, waktu kita masih sebatas pinggang, waktu engkau masih sebatas mata kaki, tidak akan pernah kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Makanya ada kita hanya ngomel, mengeluh, marah, kecewa, kenapa dan kenapa dan kenapa. Tapi seseorang yang bisa sampai tenggelam dalam kasih Tuhan, tenggelam dalam sungai kehidupan Tuhan, itu yang baru bisa lihat kebaikan Tuhan. Maka berbeda cara pandang seorang, sister. Jadi bukan masalah sekarang kita nggak sama-sama ibadah, betul. Sama-sama terima air kehidupan. Tapi yang membedakannya levelnya sampai di mana. Apakah level ikut kita hanya sebatas lutut? Kalau sebatas lutut itu masih gimana kita 1000%. Betul, gimana gua? Masa saya suka kata-kata tadi. Kalau dulu saya mau puasa dikatakan tadi. Siapa yang tadi bilang kalau nggak salah Lana atau Tina tadi saya lupa ya. Tapi yang dikatakan dulu kalau saya puasa masih nego, Tuhan kalau bisa jangan dong pas Natal soalnya makannya enak-enak, betul. Nah, saya mau tanya, itu pengikutan sebatas lutut atau udah sebatas penuh? Itu masih lutut atau mungkin masih pinggang, betul. Memang mau puasa tapi ya tergantung sikon kita lah ya, tergantung gimana kita. Dan itu masih makanya kita belum melihat. Makanya kenapa masih banyak keluhan dalam hidup kita, masih marah, masih kecewa, masih komplain, masih banding-bandingin. Karena kita nggak lihat apa-apa. Tapi dikatakan tadi, waktu tadi dikatakan kita sampai di sungai, itu dikatakan oleh orang tadi, malaikat berkata, lihat sekarang, kau lihat ada ikan yang begitu banyak. Ada bicara tentang pohon, ada bicara tentang daun, ada bicara tentang buah. Nah, ini makanya sekarang hari ini mari kita koreksi.
pengikutan kita. Jangan sekedar pengikutan kita, memang kita terima Yesus sudah, tapi levelnya di mana, sister? Kalau level kita masih kehendak kita yang jadilah, nggak akan pernah kita bisa mengalami. Iblis pakai panah apa? Pertama, panah berontak. Yang kedua, iblis adalah pakai panah apa? Panah yang kedua yang iblis pakai di sini adalah panah. Sebentar saya lihat ya. Yang kedua adalah iblis pakai adalah panah apa? Sebentar. Panah yang pertama berontak, rebel ya, panah rebel ya, panah berontak ya, gimana gua ya. Nah pertanyaan sekarang dalam keluarga, kita paling gampang ngeceknya kita punya level dalam keluarga aja dulu sister. Dalam keluarga gimana kita atau gimana suami? Seringkali kadang-kadang gimana gua, ya suka-suka gua aja, terserah gua aja. Nah waktu kita masih pakai panah rebel, nggak usah jauh-jauh lah sampai ke Israel, dalam keluarga dulu aja lah. Ya sister-sister coba saya lihat, karena muka-muka rebel tuh kelihatan mas saya dari sini, coba saya lihat muka-muka yang suka ngelawan nih, nggak bisa dibohongin loh ya. Ya, kalau misalnya diajak ngomong 1 jawabnya 10. Itu panah rebel tuh sister, jangan main-main. Ya itu masih sebatas kaki. Dan hati-hati sebatas kaki, engkau akan capek dalam hidup ini karena engkau tidak akan pernah melihat apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Makanya ada marah terus seperti itu. Itu panah rebel. Nah, sekarang coba kita lihat ya, hati-hati karena iblis di akhir zaman ini ya. Kita ingat waktu Yesus lagi pas mau disalibkan, tahu sister semuanya, ini saya loncat-loncat karena waktu ya. Nah sebenarnya agak panjang kalau saya mau cerita, tapi berhubung karena waktu saya juga mesti ada kewajiban karena nggak boleh rebel ya. Nanti kalau Pak Ari udah panggil, tadi Pak Ari sudah panggil saya gitu loh. Jadi aku juga mesti nggak boleh rebel gitu ya. Nah coba kita buka di sini. Ya waktu tahu kan yang waktu Tuhan disalibkan, tahu ceritanya ya. Nah coba kita lihat ini, coba kita buka. Sebentar. Ya ini saya agak loncat-loncat soalnya tadi. Sebentar. Kita ingat. Sebentar. Nah ini agak loncat. Nah buka Markus. Markus 15 ayat 7. Sister, dunia mengatakan rebel itu is okay. Hati-hati loh sister, itu bukan dari Tuhan ya. Markus 15 ayat 7. Pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Ini pemberontak. Jadi sister-sister di sini yang suka berontak sama suami Barabas ya. Ya, coba lihat ada muka Barabas nggak di sini? Yang suka ngelawan ya. Sister kalau misalnya suami ngomong, itu ngelawan apa diem? Coba jujur, yang jujur masuk surga. Ya atau misalnya suami bilang, "Kamu gimana sih?" Ya, nah, itu Barabas. Ya, coba perhatikan. Dikatakan di penjara bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan, ya. Kita buka Lukas 23 ayat 25. Ya. Tadi dikatakan namanya Barabas, dia adalah pemberontak. Lukas 23 ayat 25. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuh itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ini fakta, sister. Dalam dunia pemberontakan dianggap wajar. Maka kalau istri suka ngelawan suami dianggap wajar. Ya istri suka berbantah-bantah dianggap wajar. Memang betul. Barabas yang dikeluarkan, Yesus yang disalibkan. Padahal Yesus adalah pribadi yang taat, bukan pemberontak. Tapi yang taat malah disalibkan. Dunia mengatakan taat tuh kampungan. Taat tuh gak perlu-perlu banget. Nurut-nurut aja ngapain Bu Indri. Itu semuanya pola dunia, sister. Ya dikatakan wajar ya. Makanya padahal yang Tuhan inginkan adalah apa? Tuhan inginkan kita. Nah, coba buka satu lagi. Kalau orang suka berontak. Bilangan 16 ayat 19. Ayo kita lihat. Kalau kita masih suka berontak ya. Berontak kepada suami. Berontak kepada pimpinan kita. Berontak kepada gembala kita. Berontak kepada Tuhan terutama ya. Bilangan 16 ayat 19. Perhatikan. Ini peringatan bagi setiap kita yang masih suka berontak. Karena ingat. Berontak itu adalah panah si jahat, bukan daripada Tuhan. Bilangan 16 ayat 19. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Ayat 32. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta miliknya semua. Sister, nggak main-main. Waktu kita masih hidup dalam roh pemberontakan, dikatakan bumi aja makan kita loh. Artinya apa? Tuhan sangat tidak berkenan dengan wanita berontak. Siapa yang Tuhan inginkan? Tuhan pengen wanita yang bagaimana, sister? Ayo kita buka. Tuhan mau yang wanita yang bagaimana? Coba kita buka. Wanita yang bagaimana yang Tuhan mau ya? Nah, coba kita lihat. Wanita yang bagaimana Tuhan mau. Coba kita buka sekarang di sini. Yakobus 3 ayat ke-13. Tuhan mau kita seperti ini. 1 Petrus 3 ayat 4, maafkan saya. 1 Petrus 3 ayat 4, Tuhan mau wanita seperti ini. 1
1 Petrus 3 ayat 4. Tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sister, Tuhan bukan lihat seorang wanita, bukan karena masalah cantiknya dia, bukan masalah karena kayanya dia, bukan masalah karena perfectnya mukanya, bukan masalah pintarnya sekolahnya. No, ternyata yang Tuhan lihat dari seorang wanita adalah wanita apakah dia memiliki roh yang lemah lembut. Roh lemah lembut dengan roh berontak itu total begini. Nah, kalau engkau dan saya mau supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, menikmati semuanya apa yang dijanjikan Tuhan, hanya satu, kita sampai bisa tenggelam dalam sungai itu. Kita nggak lagi pakai jalan dengan sebatas air, sebatas lutut. Nggak lagi sebatas pinggang, nggak lagi sebatas mata kaki. Selama kita masih pakai semata kaki, sebatas lutut, sebatas pinggang, itu masih pemberontakannya masih kuat. Tapi kalau kita mau sampai kita tenggelam dalam kasih Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, itu yang namanya dikatakan lihat. Kita bisa melihat begitu banyak ikan, kita bisa melihat begitu banyak pohon-pohon, bahkan daun-daunnya pun bisa mengeluarkan obat. Artinya semua yang kita alami akan menjadi kebaikan. Hari ini kita koreksi ya. Tadi dikatakan tadi, ini pilihan saya harus hanya sangat-sangat, saya potong banyak ini sebenarnya. Tadi sebenarnya kalau bisa 30 menit, tapi berhubung karena saya harus laporan pada komandan saya, seperti itu. Jadi Ibu ini juga harus taat seperti itu ya sister ya. Tapi nggak apa-apa, kalau buat saya nggak ada, ini saya banyak dapat dari kalian, dan saya sendiri sangat diberkati tadi dengan Tina tadi, saya diberkati dengan Lana tadi ya. Nah jadi buat sister sekarang, nanti kapan-kapan kita bisa buka lagi ini ya. Tapi intinya tadi dikatakan, ada 4 level. Ada 2 level. Level yang pertama, memang sebatas lutut. Mungkin kita bilang, saya nggak lutut banget lah Bu Indri. Ya nggak nurut-nurut banget, tapi ya berontaknya dikit-dikit lah, sister. Dikit-dikit sama banyak sama. Jadi jangan bilang, ya minimal kan dari Senin sampai Sabtu, ya Seninnya lah agak nakal-nakal, Selasanya kan udah enggak, bukan ada LBC gitu ya. Nggak bisa. Ya, kalau emang engkau mau, to be or not to be. Berontak atau mau jadi roh lemah lembut. Minta sama Tuhan. Dengan meminta kekuatan dari Tuhan, pasti bisa. Karena tadi dikatakan diajak kita semua, diajak kita. Jadi bukan hanya stop sampai di sana, diukur lagi. Dan Tuhan sekarang yang mengukur kita punya ibadah, sister. Tuhan yang mengukur sekarang pengikutan kita. Jangan sampai nanti kita termasuk orang-orang yang hanya mengikut Tuhan, tapi nggak bisa melihat apa yang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya kebaikan itu luar biasa. Yang nggak pernah kau dengar, nggak pernah kau lihat, nggak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan siapkan. Pandemi ini nggak jadi penghalang. Penyakit nggak jadi penghalang. Masalah nggak jadi penghalang, engkau tetap akan melihat kebaikan Tuhan. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Eva dan Fabiola ya. Wow. Terima kasih, keren Bu. Terima kasih dengan waktu yang begitu singkat. Sebenarnya tadi aku udah siapin banyak sekali, tapi it's okay, nggak ada masalah. Ya, tapi kita juga diberkati dengan kesaksian-kesaksian Bu. Yes, ya. Itu paling penting. Yes. Gimana Fabi? Kita mau Ibu juga udah, mungkin selesai. Ada acara. Ibu silakan, Ibu boleh tutup dalam doa Bu. Ya, Ibu juga aku tutup dalam doa ya. Oke, sayang ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Bapa, di mana kami sudah banyak dengar share-share, di mana kami juga tadi boleh mendengarkan apa yang jadi pesan Tuhan, agar kami juga bersiap-siap untuk Engkau mengukur ibadah kami Tuhan. Ternyata bukan hanya sembarangan ibadah, bukan hanya sembarangan pelayanan, bukan hanya sembarangan pengikutan, bukan hanya sembarangan doa, bukan hanya sembarangan penyembahan, tapi Tuhan ukur Bapak. Engkau mengukur bukan karena casing kami, Engkau mengukur bukan karena hebatnya kami, Engkau mengukur bukan karena pintarnya kami, Engkau mengukur bukan karena senioritasnya kami, tapi Engkau mengukur sejauh apa kelemah lembutan kami Bapak, dalam Engkau Bapak. Sejauh apa Bapak kami menghancurkan segala pemberontakan kami. Karena karakter daripada manusia, dari mulai awal Adam dan Hawa, sudah ada karakter pemberontak. Karena itu jangan itu menjadi tinggal dalam kami Tuhan. Kami mau hancurkan Bapa dengan kekuatan daripada Engkau, dengan pertolongan dari Roh Kudus. Berkati LBC Tuhan. Berkati juga untuk semua adik-adikku, anak-anak yang luar biasa. Dan berkati juga untuk sister-sister yang luar biasa. Dimanapun kalian berada Tuhan, biar hanya Tuhan saja dipermuliakan.